T47 Kesempatan dari Hahaya. Hanaya yang tadinya niatnya ingin rebahan sejenak, malah benar-benar tertidur. Arga hanya bisa geleng-geleng dengan kelakuan sang istri. Dia yang selalu profesional sejak hamil manjanya ke bawah sampai ke kantor. Tapi Arga malah menyukainya. 1 jam berlalu. Hanaya mengucek matanya, menggeliat merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Arga nampak sedang menelpon seseorang. Tanpa Arga sadari sang istri sudah duduk di sofa santai. Dan saat membalikkan badannya, Arga bertanya hanya dengan gerakan bibir saya. Udah bangun. Hanaya menjawab dengan anggukan. Hanaya beranjak menuju kamar mandi yang ada di ruangan Arga untuk membasuh wajahnya. Beberapa menit kemudian Hanaya sudah keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih fresh. Udah lebih segaran, tanya Arga duduk di sofa sebelum Hanaya. Mas lihat deh. Kayaknya ini enak lah. Seger deh. Tunjuk Hanaya pada gambar rujak yang ada di sosmed tanpa menjawab pertanyaan Arga. Mau? Tanya Arga. Banget. Ya udah tinggal pesan aja. Kan itu tertulis menerima delivery. Beneran nih boleh Naya pesan? Tanya Hanaya penuh semangat. Melihat postingan itu membuat selaivanya seakan mau menetes. Perlu mas yang pesankan? Tanya Arga. Gak usah. Biar Naya aja yang pesan. Jawab Hanaya cepat. Hanaya pun langsung mengirimkan pesan orderan beserta alamat lengkapnya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Hanaya akan beranjak tapi dicegah oleh Arga. Arga meminta Hanaya tetap di posisinya. Masuk. Tita Arga kepada sang pengetuk pintu sembari kembali ke kursinya. Pintu pun dibuka. Ternyata Budiana dan 3 wanita yang pastinya belum dikenal oleh Arga. Selamat siang Pak. Salam Budiana. Sedangkan ketiga wanita itu menyapa Arga dengan menganggukkan kepala mereka. Silahkan duduk Budiana, ada yang bisa saya bantu? Tanya Arga. Budiana pun mengambil posisi duduk di kursi yang ada di hadapan Arga. Sedangkan 3 wanita itu berdiri di belakang Budiana. Seperti yang sudah disampaikan Pak Gani, bahwa ada 3 calon sekretaris untuk Bapak. Pak Arga bisa memilih langsung, ujar Budiana. Oh ya, tadi Gani sudah menginfokan ke saya. Balas Arga. Kalau begitu saya akan menginterview mereka terlebih dahulu. Budiana bisa meninggalkan mereka. Hasilnya nanti akan saya informasikan, tambah Arga. Budiana pun pamit untuk keluar. Sedangkan 3 calon sekretaris itu dipersilahkan duduk di sofa bergabung dengan Hanaya oleh Arga. Mereka bertiga tidak tahu bahwa wanita sang bersama mereka adalah istri sekaligus sekretaris Arga. Sesuai pesan Arga, status hayalan tidak perlu mereka ketahui selama masih masa interview. Kalian bisa bergabung di sana. Saya akan keluar sebentar. Tita Arga dan mereka pun menuju sofa. 3 wanita itu duduk tepat di hadapan Hanaya. Mereka bernama Nora, Lisa, Cindy. Mereka melihat Hanaya yang sedang memegang map berwarna biru. Mengira Hanaya juga sedang melamar pekerjaan. Bukankah tadi hanya 3 calon sekretaris ya? Tanya Nora calon sekretaris sambil melihat ke arah Hanaya. Iya, mungkin ada campur tangan orang dalam. Balas Lisa. Hai, Cindy, nama kamu siapa? Ujar Cindy ke Hanaya memperkenalkan diri tanpa memperdulikan ocehan 2 saingannya itu. Saya Naya. Salam kenal Cindy. Kalau kalian siapa namanya? Tanya Hanaya. Aku Nora, aku Lisa. Jawab mereka dengan malas. Kamu mau ngelamar jadi sekretaris juga? Tanya Cindy. Sebelumnya aku di divisi perencanaan. Dan direkomendasikan untuk jadi sekretaris Pak Arga. Jawab Hanaya jujur. Karena memang seperti itulah perjalanannya bisa ada di posisinya saat ini. Biasanya sekretaris itu yang berpenampilan menarik. Lah ini malah pakai baju gamis. Balas Nora. Hanaya hanya tersenyum menanggapi penuturan Nora. Wah, berarti potensi terpilihnya lebih besar dong ya. Ujar Lisa ke Hanaya. Semua punya kesempatan kok, tapi satu yang perlu digarisbawahi. Dimanapun kita bekerja, apa pekerjaan kita, bukan hanya penampilan yang jadi pokok utama. Attitude, kejujuran itu jadi poin utama, ujar Hanaya. Karena kita tidak cukup berpenampilan menarik, atau lulusan universitas ternama, bahkan dengan nilai kelulusan A. Karena apa? Ilmu itu kosong tanpa adab. Tapi orang yang beradab dia sudah jelas memiliki ilmu. 3 wanita itu saling melihat satu dan lainnya. Agak sombong ya, guman Nora, tapi masih bisa terdengar.
Udahlah. Gak usah banyak omong. Balas Lisa. Mendengar penuturan Hanaya membuatnya sedikit tersentil. Makasih ya Naya ilmunya. Jika nanti aku gak diterima berarti belum rezeki. Tapi jujur aku belajar sesuatu hari ini dari kamu. Ujar Cindy. Hanaya membalas dengan senyuman ramah. Siapapun yang diterima saya cuma mau bilang. Pak Arga itu sangat teliti. Dan dia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Dan ada poin yang lebih penting juga. Dia sudah beristri. Dan istrinya juga lagi hamil, ujar Hanaya dengan sedikit penekanan. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu diketuk. Masuk. Titah Hanaya. Dea sang resepsionis pun masuk sembari membawa sebuah paperback. Permisi Bu Hanaya. Ini ada paket pesanan Ibu. Ujar Dea ke arah Hanaya. Hanaya pun berdiri dari posisi duduknya, mendekati sang resepsionis. Alhamdulillah sudah sampai. Makasih ya Dea. Ujar Hanaya sembari mengambil paperback yang diberikan Dea sang resepsionis. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi. Balas Dea. Melihat cara bicara Dea kepada Hanaya membuat mereka sedikit bingung. Apalagi sampai pesanan diantar ke ruangan sang pimpinan perusahaan. Hanaya bukan kembali duduk di sofa. Dia malah duduk di singgasana sang suami. Dan itu cukup membuat tiga wanita itu melongo. Dibukanya paperback yang berisikan rujak pesanannya. Rasa tak sabar untuk menikmati rujak membuat Hanaya lupa. Sedang ada tiga calon sekretaris yang masih duduk di sofa. Mata Hanaya benar-benar berbinar melihat rujak pesanannya. Setelah membaca basmalah, dia pun menyantap rujak pesanannya. Sedangkan tiga wanita itu masih bingung dan sangat bingung. Tiba-tiba pintu dibuka. Tanpa ada ketukan. Karena sang pemilik ruanganlah yang membukanya. Mas, enak loh. Ujar Hanaya. Dia seolah benar-benar lupa akan tiga wanita itu. Loh udah datang. Tanya Arga sambil berjalan mendekati Hanaya. Sayang, kamu gak nawarin mereka? Tanya Arga yang melihat ketiga wanita itu masih dalam kebingungan. Astagfirullah. Naya lupa. Balas Hanaya. Mendengar panggilan sayang yang Arga ucapkan membuat mereka menelan selaifannya. Bukan lupa. Lebih tepatnya pura-pura lupa. Sebenarnya dia sedang melakukan interview dengan caranya untuk mengenali karakter dari calon sekretaris sang suami. Semua sudah direncanakan. Tapi soal rujak tidak masuk hitungan. Gimana udah selesai interviewnya? Tanya Arga kepada tiga wanita itu. Mereka hanya diam. Bingung mau menjawab apa. Astagfirullah. Saya lupa ya tadi mengenalkan kalian. Ini Hanaya, dia adalah my wife is my secretary. Ujar Arga memperkenalkan siapa Hanaya sebenarnya. Setiap orang punya caranya tersendiri. Begitupun Hanaya dan Arga. Banyak orang akan bersikap baik untuk seseorang yang dia sukai. Tapi dia akan menunjukkan sifat aslinya saat di hadapan orang yang tidak dia sukai. Dunia tipu-tipu. Begitulah dunia. Begitu banyak tipu daya. Karena seperti itulah cara iblis menjerumuskan para keturunan Adam. Dan itu adalah janji iblis kepada Allah. Orang pintar itu banyak, tapi orang beradab itu sedikit. Nora, Lisa dan Cindy sudah duduk di hadapan Arga dan Hanaya. Diam 1000 bahasa. Dan untuk Nora dan Lisa mereka tertunduk malu. Bagaimana bisa wanita yang diremehkan adalah sekretaris plus istri dari Arga? Gimana tadi ngobrolnya? Tanya Arga ke Hanaya. Baik dan lancar. Jawab Hanaya. Di sini saya cuma mau bilang. Siapapun nanti yang terpilih menjadi sekretaris saya. Tugasnya membantu Bu Hanaya. Ujar Arga dengan profesional. Bu Hanaya, saya mau minta maaf untuk kejadian tadi. Ujar Nora. Tidak ada yang perlu minta maaf. Ataupun memaafkan. Setiap orang berhak menilai apa yang ada di hadapannya. Mau dalam segi negatif atau positif. Kembali ke individunya. Balas Hanaya. Emang ada kejadian apa? Tanya Arga. Bukan apa-apa Pak Arga. Sekedar obrolan santai saja. Jawab Hanaya. Arga sedikit mengerutkan dahinya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dimanapun kita bekerja. Apa pekerjaan kita? Bukan hanya penampilan yang jadi pokok utama. Attitude, kejujuran itu jadi poin utama. Tambah Hanaya. Untuk hasilnya. Nanti Bu Diana yang akan menghubungi. Diterima atau tidak Bu Diana yang akan memberikan informasinya. Ujar Arga. Dan merek bertiga pun dipersilahkan untuk keluar. Dan saat mereka keluar Bu Diana masuk. Arga.
Hanaya dan Budiana pun mulai berdiskusi. Gimana hasilnya tadi sayang? Tanya Arga dan itu membuat Hanaya memberikan lototan kecil. Karena Arga memanggil sayang di hadapan Budiana dan ini masih jam kantor. Budiana malah terkekeh. Gak apa Bu Hanaya. Biasa aja. Saya mah maklum kok, ujar Budiana dan itu berhasil membuat Hanaya memanyunkan bibirnya menghadap ke arah Arga. Arga bukan menghentikan aksinya. Dia malah merangkul pundak Hanaya. Dan Budiana hanya bisa mengukirkan senyuman melihat kebahagiaan mereka. Hanaya pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Kalau begitu Cindy yang akan bantuin Bu Hanaya? Tanya Budiana. Iya Bu. Tapi berikan kesempatan untuk Nora dan Lisa juga. Berikan mereka pekerjaan di divisi lain. Karena mereka juga butuh pekerjaan, ujar Hanaya. Ini yang bicara Bu Sekretaris apa Bu Bos? Tanya Arga sedikit menggoda sang istri. Keduanya. Jawab Hanaya. Hehehe. Lucu lihat Pak Arga dan Bu Hanaya. Jadi ingat suami. Pengen cepet-cepet pulang. Ujar Budiana. Boleh Bu. Sekarang juga boleh kalau mau pulang. Balas Arga dengan ekspresi sokulnya. Mau sih Pak. Tapi nanti gaji saya dipotong kan bahaya. Balas Budiana sambil sedikit terkekeh. Baiklah keputusan sudah ada. Saya akan cek di divisi lain yang membutuhkan. Tambah Budiana. Budiana pun pamit untuk keluar. Dan saat Budiana telah keluar, Arga menjadikan paha Hanaya sebagai bantalnya. Mas, Naya masih punya pekerjaan. Ada Gani. Serahkan aja sama Bang Gani. Atau besok sekaligus buat bahan membimbing Cindy. Balas Arga. Oh ya sayang. Kenapa kamu malah memberi merek kesempatan? Tanya Arga sembari menatap lekat mata Hanaya. Mas, karakter orang itu kan berbeda-beda. Bahkan pegawai di sini pun kita gak semua tahu karakter mereka. Mereka diam di hadapan kita. Dulu mereka diam karena Naya sekretaris bosnya. Tapi mereka masih berani mengomentari ke hal privasi. Dan sekarang mereka memiliki diam. Karena mereka tahu Naya sekretaris sekaligus istri bos mereka. Bedanya kita gak tahu apa pendapat mereka secara terbuka. Sedang Nora dan Lisa dia gak tahu posisi Naya. Jadi mereka menunjukkan sisi tidak sukanya secara langsung. Mereka berhak mendapatkan kesempatan. Semoga dengan kesempatan ini mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Penuturan Hanaya semakin membuat Arga bangga akan istrinya. Pemikiran yang sederhana, tapi bermakna. Arga mengangkat kepalanya lalu mengecup singkat bibir Hanaya. Maas, protes Hanaya. Itu hadiah dari suami. Gak boleh ditolak. Kali ini Arga malah memiringkan tubuhnya. Kepalanya tepat mengarah ke perut Hanaya. Diciumnya perut Hanaya yang jika dilihat sekilas masih terlihat rata. Tapi jika diraba, Arga bisa merasakan perubahan bentuk perut sang istri. Anak ayah baik-baik ya. Jadi anak yang rendah hati. Beradab. Membanggakan ayah sama bunda dalam segi dunia dan akhirat. Amin, bisik Arga. Amin. Balas Hanaya ikut mengaminkan doa sang suami. Setiap orang punya jalan ceritanya dalam mendapatkan kebahagiaan. Ada yang terlihat singkat dalam proses mendapatkannya. Ada yang butuh seperjuangan ekstra dalam mendapatkannya. Tapi semua itu pasti punya artinya. Terus bersyukur sekalipun hari ini kita tersungkur. Selama kita tersungkur dalam perjuangan di jalan Allah, maka sakitnya akan membuat kita semakin kuat dan gigih. Mereka yang kita lihat bahagia, kita tak pernah tahu proses mereka dalam mendapatkan kebahagiaan itu. Terus menebar kebaikan. Sekalipun mungkin kebaikan itu tak selalu dinilai baik oleh orang lain. Hanaya bukan dari keluarga yang bergelimang harta. Tapi berkat didikan ayah dan ibu membuatnya menjadi anak yang selalu berpikir sederhana tapi bermakna. Diusapnya rambut sang suami. Siapa yang menduga? Rasa sakitnya sudah terobati. Dikecewakan. Diremehkan tak membuatnya berhenti. Mas untuk umrah akhir tahun ini jadi? Tanya Hanaya. Insya Allah. Semua surat sudah siap. Mas juga udah atur semuanya. Jadi akhir tahun ini kita akan berlibur sembari berdoa di sana. Insya Allah. Jawab Arga. Tika sama Adan bekum tahu kan Mas? Terus Mas bilang apa pas mereka diminta buat paspor? Mas gak tahu. Ayah yang bilang ke mereka. Kalau soal visa akan diurus nanti pas udah dekat waktunya. Jawab Arga. Bukan keliling Eropa. Atau ke balon udara yang ada di Kapadokia. Tapi ke Tanah Suci adalah tujuan utama mereka. Banyak mereka yang beruang. Mampu keliling dunia.
Tapi untuk umrah itu masuk daftar nomor kesekian. Banyak mereka yang mampu mencicil mobil berjuta-juta per bulan. Bayar pajak berjuta-juta. Tapi saat datang hari berkurban, mereka entah bersembunyi di mana. Banyak yang mampu membeli rokok hingga harga termahal. Tapi mereka tak sanggup menabung 10.000 per hari untuk berkurban. Di mana letak kesalahannya?